Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat wa rahmat. Sehingga dengan limpahan nikmat dan rahmat ini kita dapat berkumpul di sini menunaikan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam berwasiat. Beliau sampaikan kepada para sahabatnya, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Dan termasuk di antara bentuk takwa hadirin yang dimuliakan Allah adalah mengkaji ilmu dan mengajarkan ilmu. Sehingga jangan heran ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa Allah yarfa', mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang berilmu lebih tinggi dibandingkan orang beriman pada umumnya beberapa derajat. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, kita bisa terangkat derajatnya yang pertama bil amal, dengan amal, mengamalkan ilmu, dan yang kedua bil ilmi. Walaupun tentunya yang pertama kali dikedepankan adalah ilmu, baru kemudian beramal. Sebagaimana Imam Al-Bukhari, beliau membuat bab dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal, kata beliau. Poinnya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau derajatnya mau tinggi, naik di hadapan manusia dan tentunya di akhirat kelak, maka dengan ilmu dan amal. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an, dan kisah ini berulang-ulang diceritakan di berbagai surat. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, aku hendak menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Kata khalifah itu hadirin yang dimuliakan Allah diambil dari kata khalafa yakhlufu, artinya pengganti. Maksudnya Allah ingin dunia ini dipimpin, dikelola sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pilihlah ketika itu Adam dan anak keturunannya. Para malaikat mendengar ini hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian mereka mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah benar Engkau akan menjadikan seorang khalifah, pemimpin di dunia ini yang secara harfiah pengganti Allah,
menata dunia ini, memimpin dunia ini, dan itu berasal dari Adam dan anak keturunannya yang mereka tufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka itu, ya Allah, mereka itu berpotensi yufsidu fiha, berpotensi melakukan kerusakan di muka bumi, wa yasfikud dima, dan mereka berpotensi akan menumpahkan darah. Karena malaikat tahu bahwa Adam dan anak keturunannya diberi potensi oleh Allah bukan hanya akal, tapi juga bersama dengan tuh syahwat, keinginan-keinginan yang kita sering sebut hawa nafsu, keinginan-keinginan duniawi. Karena Adam dan anak keturunannya dibekali syahwat, keinginan-keinginan duniawi, maka para malaikat berkhawatir. Mereka mengkhawatirkan nanti justru Adam dan anak keturunannya yufsidu fiha wa yasfikud dima, merusak dunia dan menumpahkan darah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu dan kamu enggak tahu apa-apa. Maka pada saat itu hadirin yang dimuliakan Allah, allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam nama-nama benda yang ada di muka bumi ini. Sehingga Adam a'lam minal malaikah. Adam itu akhirnya lebih berpengetahuan, lebih berilmu dibandingkan para malaikat. Dan pada saat yang sama hadirin yang dimuliakan Allah, aradahum 'alal malaikah. Allah menguji para malaikat. Aradahum, Allah kemudian datangkan benda-benda tersebut di hadapan para malaikat. Kemudian Allah mengatakan, anbi'uni bi asma'ihim. Para malaikat coba sebutkan nama-nama benda tersebut. In kuntum sadikin. In kuntum sadikin. Kalau kamu memang benar dengan apa yang kamu klaim. Artinya begini, Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu para malaikat, yang ada di depan matamu ini benda-benda, coba jelaskan. Sebutkan nama-nama benda ini. Yang ada di depan matamu, yang kelihatan secara fisik. Kalau kamu nggak bisa menyebutkan sesuatu yang jelas-jelas ada di depan matamu, secara fisik kamu bisa lihat, bagaimana mungkin kamu bisa mengklaim kamu lebih tahu tentang kedepannya bagaimana? Padahal kedepannya bagaimana itu umurul ghaib. Itu masalah yang gaib. Nggak bisa dilihat secara fisik, nggak ada yang tahu. Kok bisa-bisanya malaikat punya tendensi sebut demikian atau punya pemikiran pasti nanti manusia akan melakukan kerusakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala uji dengan pertanyaan sederhana. Nah, kalau yang tampak kamu nggak bisa jelaskan, bagaimana mungkin kamu bisa menyimpulkan sesuatu yang tidak tampak? Maka pada saat itulah kemudian para malaikat dengan tawaduknya mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, maha suci Engkau, kami tidak memiliki pengetahuan apapun kecuali yang Engkau ajarkan saja kepada kami, ya Allah. Innaka antal alimul hakim. Engkau adalah zat yang paling alim dan paling hakim, yang paling berpengetahuan dan yang paling bijaksana. Ketetapanmu pasti penuh dengan hikmah dan kebaikan. Maka pada saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Adam ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah memerintahkan kepada Adam alaihissalam agar mengajarkan nama-nama benda yang ada di muka bumi itu. Diajarkan satu demi satu, ini adalah ini adalah ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, falamma amba'ahum bi asma'ihim, ketika Adam mengajarkan kepada para malaikat nama-nama benda tersebut, maka kata Allah kepada para malaikat, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku mengetahui apa saja yang gaib di langit dan apa saja yang gaib di muka bumi ini? Bahkan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Poinnya dari kisah ini, kalau dikaitkan dengan tema kita terkait dengan pengetahuan, hadirin yang dimuliakan Allah, maka jangan heran pada ayat selanjutnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam.
Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Poinnya hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat yang mulia itu, yang Allah gambarkan la ya'sunallaha ma amarahum, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Lalu kemudian makhluk yang suci yang tidak pernah bermaksiat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan sujud kepada Adam. Poinnya satu saja hadirin, karena Adam telah memberikan pengetahuan kepada para malaikat dan Allah mengajarkan begitulah harusnya orang yang telah diberikan pengetahuan. Dia hormat kepada gurunya. Maka pada saat itu malaikat diperintahkan oleh Allah sujud, bentuk ta'zim, bentuk penghormatan kepada guru. Dan kalian wahai para mahasiswa, kami nggak perlu sujud kepada kami, enggak. Walaupun kami telah memberikan bertahun-tahun pengetahuan kepada kalian, cukup karena dosen dan gurumu telah Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Maka sederhana aja, jangan kau turunkan derajatnya. Mereka telah Allah angkat derajatnya, jangan kau turunkan. Itu poinnya. Karena melalui kisah yang berulang-ulang di dalam Al-Quran ini ada. Sebagian ulama menyebutnya dia bagian dari malaikat. Ada yang mengatakan dia bagian dari jin. Ikhtalafan ulama. Enggak mau sujud kepada Adam, padahal dia telah diberi manfaat ilmu dan pengetahuan. Ketika Allah perintahkan sujud semuanya sujud illa iblis, aba wastakbara. Dia enggan. Enggak mau tunduk kepada perintah Allah. Enggan, aba bahasa Arabnya. Wastakbara, lalu kemudian menyombongkan diri. Ngerasa bahwa dia lebih baik juga daripada Adam alaihissalam. Maka perilaku yang tidak menghormati pengetahuan, perilaku tidak menghormati ahli ilmu, ini sebenarnya karakter dan sifat dari iblis yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Bukan hanya satu surat. Kita bisa dapati kisah ini dalam surah Al-Baqarah, dalam surat Sad, surah Al-A'raf, dan berbagai surat lainnya. Takarrara. Ini menunjukkan bahwa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini berulang-ulang, karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita agar beradab kepada ilmu dan orang-orang yang disebut oleh para ulama hamilul ilmi, pengemban ilmu. Dalam konteksnya hari ini adalah guru dan dosen kalian. Agar ilmunya barokah. Lihatlah di antara malaikat itu atau orang yang hadir pada saat itu, ketika dia disuruh untuk menghormati guru, dalam hal ini Adam, gak mau, gak berkah ilmunya. Dan konteks kita pada hari ini, siapapun orang yang telah diberi manfaat ilmu, gak mau menghormati ilmu, dan orang yang telah memberi ilmu, gak barokah ilmunya. Dalam tafsir Al-Qurtubi, hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Al-Qurtubi mengatakan ada beberapa kesimpulan dari ayat ini. Di antara kesimpulannya hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Al-Qurtubi mengaitkan ayat ini dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW menceritakan bahwa para malaikat itu, fa innal malaikah la tadau ajnihataha li talabil ilmin riddan liman yasna. Jadi para malaikat itu digambarkan Rasulullah meletakkan sayap-sayapnya, bentuk penghormatan kepada majelis ilmu dan ahli ilmu. Karena para malaikat itu ridho dengan aktivitas para ahli ilmu dan majelis ilmu itu. Majelis ilmu itu bukan sekedar pengajian, majelis taklim, enggak. Apa yang kita lakukan di kelas-kelas itu hakikatnya adalah majelis ilmu. Dan dalam epistemologi Islam, sebenarnya fungsi pendidikan itu bukan sekedar memberikan kepada kalian pengetahuan, tetapi berupaya untuk mengangkat derajat kalian agar kalian menjadi manusia seutuhnya yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, beradab kepada sesama. Sehingga tujuan pengetahuan itu adalah menciptakan manusia beradab dan kehidupan yang berkeadaban, peradaban. Dan itu juga ditetapkan dalam falsafah pendidikan di negara kita. Jadi bukan sekedar ketika kita masuk fakultas ekonomi dan bisnis kemudian kita keluar jadi ekonom, pengamat ekonomi, atau ketika kita kuliah di fakultas fisik
Prodi ilmu politik misalnya kita jadi ahli politik komentator sejati di ilmu politik, bukan. Tapi sejatinya pendidikan itu adalah berupaya mendidik orang menjadi orang yang beradab sebagaimana para malaikat. Jadi begitu dia ngelihat majelis ilmu dan para pengemban ilmu, dia langsung tundukkan sayapnya, dia langsung letakkan sayapnya, dia tunjukkan penghormatannya. Maka kata Imam Al-Qurtubi, ini disebabkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dulu para malaikat agar menghormati ilmu dan ahli ilmu. Maka hingga saat Rasulullah menyatakan itu, mereka yata'addabuna bi'adabil ula. Itu teksnya dari Imam Al-Qurtubi. Akhirnya para malaikat tetap beradab sebagaimana adab mereka dahulu. Kalau dahulu nenek moyang mereka sebut demikian, atau kalau dahulu mereka diperintahkan untuk sujud kepada Adam, maka selanjutnya setiap kali mereka melihat majelis ilmu dan para pengemban ilmu, mereka meletakkan sayap-sayap mereka. Mereka menghormati yang demikian itu dan meridhoi aktivitas pengetahuan tersebut. Maka hadirin wal hadirat, terutama kepada para guru, para dosen, dan siapapun yang disebut Nabi Muallimin Nasa al-Khaira, orang-orang yang mereka telah mewakafkan dirinya menjadi pengajar manusia, pengajar masyarakat agar mengajarkan kepada masyarakat kebaikan. Ketahuilah, Allah angkat derajat Anda di dunia dan di akhirat. Di dunia paling tidak kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Yang belajar menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, mencari ilmu, atau bahkan mengajarkan ilmu, ini lebih mulia. Maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sampai-sampai dalam sebuah hadis sahih termaktub dalam Al-Jami' At-Tirmidzi, Rasulullah menceritakan orang yang mengajarkan ilmu itu la yusalluna, seluruh makhluk itu salawat, artinya mendoakan. Ala muallimin nas al khaira, kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi para dosen itu, para guru itu, tiap kali mereka mengajarkan kebaikan kepada mahasiswanya, kepada siswanya, atau kepada masyarakat, maka tiap kali itulah seluruh makhluk Allah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, hatal namal fi juhriha, sampai semut yang ada di lubang semut, hatal hitan, sampai hewan-hewan yang ada di kedalaman laut itu, dan seluruh makhluk Allah, la yusalluna, mereka mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan. Maka wallahi hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sejak awal ketika saya mendengarkan petuah-petuah, buya-buya saya, guru-guru saya, betapa mulianya menjadi guru, maka sejak saat itulah saya berkomitmen, apapun saya adalah guru. Kalau hari ini saya di sini duduk atau berdiri sebagai khotib dan nanti berdiri sebagai dosen, sejatinya yang saya harapkan adalah ridho Allah dan keberkahan hidup. Karena tiap kali saya mengajarkan kebaikan, maka ketika itulah seluruh makhluk Allah mendoakan kebaikan untuk saya. Maka teranglah bagi saya kedudukan di dunia ini. Dan mudah-mudahan nanti setiap orang yang mengajarkan kebaikan, para guru, para dosen, para ustadz, Allah kumpulkan di surganya, Allah angkat derajatnya, Allah kumpulkan dengan para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Maka dengan ini, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, muliakanlah ilmu dan muliakanlah aktivitas ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat sekalian, dalam khutbah kedua ini khatib sekali lagi berwasiat kepada diri yang lemah ini, yang banyak khilaf ini, dan kepada hadirin sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan di antara bentuk takwa yang paling mulia adalah ketika kita berjalan di atas syariat,
Dan di antaranya adalah jalan para nabi dan rasul menjadi orang-orang yang mengajarkan kebaikan atau orang-orang yang berjalan dalam rangka untuk mencari ilmu dan pengetahuan. Semuanya tujuannya agar kita menjadi manusia yang beradab. Hadirin, ketahuilah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah Dari Sa'adah itu menceritakan betapa mulianya satu, aktivitas pengetahuan. Kedua, orang yang mencari ilmu. Dan yang ketiga, orang yang mengajarkan ilmu. Kata beliau, kalau nggak ada ayat lain, hadis lain yang menceritakan tentang keutamaan pengetahuan, sedangkan ayat dan hadisnya berjibun banyaknya, maka cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bahwa dalam ayat ini kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Miftah Dari Sa'adah, Allah Subhanahu wa taala bersaksi dengan persaksian yang paling mulia, yaitu la ilaha illallah. Lalu kemudian dalam persaksian itu dilibatkan juga para malaikat dan dilibatkan juga ulul ilmi qa'iman bil qisti, para penuntut ilmu, pengemban ilmu, pengajar ilmu. Ini menunjukkan, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, keutamaan para pencari ilmu, pengajar ilmu, dan sekaligus aktivitas pengetahuan. Dan memang sebenarnya agama kita ini mengajarkan kita dari kecil sampai mati, salah satu aktivitas yang terus-terusan kita lakukan adalah mencari ilmu, pengetahuan, dan kebaikan. Maka wahyu yang pertama kali turun adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Nabi SAW, sebagaimana diceritakan Ibunda Aisyah, termaktub dalam Sahih Bukhari, bertahanut ketika itu di Mekah. Beliau kemudian ketemu Jibril alaihissalam, dikekep, dipeluk, bahkan dikekep oleh Jibril. Sampai Rasulullah menggambarkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah ketika itu sampai susah sulit bernapas. Lalu kemudian Jibril mengatakan, Iqra, bacalah. Kata Rasulullah, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Lalu kemudian itu terjadi sampai 3 kali. Padahal ketika Jibril alaihissalam mengatakan Iqra, bacalah, nggak ada teksnya. Karena sebenarnya pengetahuan itu bukan hanya sekedar pengetahuan yang ada dalam teks. Dan bahkan objek pengetahuan yang diajarkan melalui ayat ini lebih luas dari sekedar teks, tapi alam semesta. Makanya Muhammadiyah itu punya pegangan, an-nadhar fil qaun li ma'rifatillahi wajibun syar'an. Ini keputusan di Muhammadiyah bahwa memperhatikan alam semesta ini, melakukan pengamatan, pengkajian melalui berbagai macam metode. Entah kita riset, kita misalnya orang dokter melalui pendekatan anatomi tubuh, atau kemudian orang pertanian, atau orang ekonomi dan bisnis melihat aspek-aspek lain, itu dalam rangka ma'rifatullah, mengenal Allah, maka sifatnya wajibun syar'an, wajib secara syariat. Apalagi memang ayatnya menekankan demikian. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada diri kamu, kamu lihat enggak? Itu ada tanda-tanda kalau Allah itu sebenarnya ada, dan Allah itu sebagai Tuhan sang pencipta. Afala tubsirun, kamu lihat enggak, kata Allah. Tentu ngelihatnya enggak sekedar pakai biji mata, tapi kita melihatnya dengan pengetahuan. Bagaimana kita bisa melihat, oh iya, luar biasa kuasa Allah. Misalnya dengan pendekatan ilmu anatomi tubuh dan ilmu-ilmu lainnya. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu lihat enggak? Afalam tanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat? Kamu lihat enggak onta itu bisa tercipta? Kamu lihat enggak di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah? Cobalah lihat, bukan hanya dengan biji mata, tapi dengan pengetahuan, sehingga kita kemudian punya kesimpulan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, enggak mungkin ini kau ciptakan untuk hal-hal yang batil. Maha suci Engkau ya Allah, maka jauhkan kami dari api neraka. Ini karakteristik ulul albab, kata Allah. Nanti bisa dicek dalam surah Ali Imran ayat 190-191 bahwa ulul albab itu yadhkurunallah, dia berzikir baik dalam keadaan duduk, berbaring, berdiri, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan dia melakukan tafakkur, berfikir. Jadi gabungkan dua hal ini, az-zikru wal fikru, berzikir dan berfikir. Bahkan berfikir itu, kata Imam Syafi'i, lebih afdal dibandingkan salat nafilah, salat sunnah 2 rakaat. Maka aktivitas kita yang sedang mengkaji
Pengetahuan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, menambah iman kita, adalah aktivitas luar biasa, lebih afdol dari sekedar sholat sunnah 2 rakaat. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul merasakan manisnya menuntut ilmu sebagaimana para ulama dahulu merasakan manisnya menuntut ilmu dan berjalan di atas jalan pengetahuan. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanana alladhina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang beriman sebelum kami, khususnya ibu-ibu kami, ayah-ayah kami, dan seluruh orang yang telah memberikan pengetahuan kepada kami, guru-guru kami yang telah ikhlas mengajarkan ilmu kepada kami, dosen-dosen kami, ustadz-ustadz kami, buya-buya kami, kiai-kiai kami. Ya Allah, ampuni mereka semua ya Allah. Warhamhum wa adkhilhum al-jannata ya Allah. Ya Allah, rahmati mereka, kasihi mereka ya Allah, berikan mereka keberkahan hidup di dunia dan masukkan mereka nantinya di akhirat ke dalam surgamu ya Allah. Rabbana inna nas'aluka al-khaira hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum syarri ma ba'dahu. Rabbana na'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbana na'udzubika minal faqri wal kufri. Rabbana ansur ikhwanana fi kulli makan ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Lebanon wa fil Iraq wa fil Yaman wa fi kulli makan ya Allah. Wa ali baina qulubihim wa qulubina ya Allah. Rabbana ansur ikhwanana ya Allah wa dammir a'da'ana wa a'da'aka ya Allah. Al-kafarata wal musyrikin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.